Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afu'u bi 'abdihi lillah izza ahadtum wa la taqudzul aymana ba'da tauhidaha wa qad ja'altumul ta'laha 'alaikum kafila. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Yang artinya kurang lebih, dan tepatilah janji dengan Allah. Apabila kamu berjanji, janganlah kamu melanggar sumpahmu setelah meneguhkannya. Sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin sidang Jum'ah rahimatullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang dengan rahmat dan ridhonya kita semua di hari Jumat yang mulia ini berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa menunaikan ibadah salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan berkah, rahmat, karunia dan nikmat yang tiada pernah putus kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga di hari akhir nanti kita termasuk dalam umat yang mendapatkan syafaat darinya. Dari atas mimbar ini perkenankan khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi maupun kepada para jamaah semuanya. Marilah kita tingkatkan segenap daya dan tenaga senantiasa berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, yakni dengan melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari semua yang dilarang. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini, khatib ingin membagi cerita yang terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu hari Umar sedang duduk di bawah pohon kurma dekat Masjid Nabawi. Di sekelilingnya para sahabat sedang asik berdiskusi sesuatu. Dari kejauhan datanglah 3 orang pemuda. 2 pemuda memegangi seorang pemuda lusuh yang diapit oleh mereka. Ketika sudah berhadapan dengan Umar, kedua pemuda
yang ternyata kakak beradik itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tegakkanlah keadilan untuk kami. Kisaslah pembunuh ayah kami sebagai had atas kejahatan pemuda ini." Umar segera bangkit dan berkata, "Bertakwalah kepada Allah. Benarkah engkau membunuh ayah mereka, wahai anak muda?" Pemuda lusuh itu menunduk sesal dan berkata, "Benar, wahai Amirul Mukminin." Umar berkata kembali, "Ceritakanlah kepada kami kejadiannya." Pemuda lusuh itu memulai ceritanya. "Aku datang dari pedalaman yang jauh. Kaumku mempercayakan aku untuk suatu urusan muamalah untuk kuselesaikan di kota ini. Sesampainya aku di sini, kuikatkan ontaku pada sebuah pohon kurma, lalu kutinggalkan dia. Begitu kembali, aku sangat terkejut melihat seorang laki-laki tua sedang menyembelih untaku. Rupanya untaku terlepas dan merusak kebun yang menjadi milik laki-laki tua itu. Sungguh aku sangat marah. Segera kucabut pedangku dan kubunuh dia. Ternyata dia adalah ayah dari kedua pemuda ini. Wahai Amirul Mukminin, kau telah mendengar ceritanya. Kami bisa mendatangkan saksi untuk itu." Sambung pemuda yang ayahnya terbunuh. "Tegakkanlah had Allah atasnya," timpa pemuda yang satunya. Umar tertegun dan bimbang mendengar cerita si pemuda lusuh tersebut. "Sesungguhnya yang kalian tuntut ini pemuda saleh, lagi baik budinya. Dia membunuh ayah kalian karena kilaf kemarahan sesaat," ujarnya. "Izinkan aku meminta kalian berdua memaafkannya, dan akulah yang akan membayar diat atas kematian ayahmu." Lanjut Umar, "Maaf Amirul Mukminin," sergah kedua pemuda masih dengan mata marah menyala. "Kami sangat menyayangi ayah kami, dan kami tidak akan ridho jika jiwa belum dibalas dengan jiwa." Umar semakin bimbang. Di hatinya telah tumbuh simpati kepada si pemuda lusuh yang dinilainya amanah, jujur, dan bertanggung jawab. Tiba-tiba si pemuda lusuh itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tegakkanlah hukum Allah. Laksanakan qisas atasku. Aku ridho dengan ketentuan Allah," ujarnya dengan tegas. "Namun izinkanlah aku menyelesaikan dulu urusan kaumku. Berilah aku tangguh 3 hari. Aku akan kembali untuk dikisas." "Mana bisa begitu?" ujar kedua pemuda yang ayahnya terbunuh. Umar akhirnya berkata, "Nak, tak punyakah kau kerabat atau kenalan untuk mengurus urusanmu?" Jawab si pemuda itu, "Sayangnya tidak ada, wahai Amirul Mukminin." "Bagaimana pendapatmu ya Amirul Mukminin, jika aku mati membawa hutang pertanggungjawaban kaumku bersamaku?" Akhirnya Umar berkata, "Baiklah, aku akan memberimu waktu 3 hari.
Tapi harus ada yang menjaminmu agar kamu kembali untuk menempati janjinya. Ya Amirul Mukminin, aku tidak memiliki seorang kerabat pun di sini. Hanya Allah lah penjaminku, wahai orang-orang beriman. Tiba-tiba dari belakang hadirin terdengar suara lantang. Jadikanlah aku penjaminnya, wahai Amirul Mukminin. Tegas ternyata Salman Al-Farisi yang berkata, Salman, kau belum mengenal pemuda itu. Demi Allah, jangan main-main dengan urusan ini, kata Umar. Salman pun menjawab dengan tenang, perkenalanku dengannya sama dengan perkenalanmu dengannya ya Umar. Dan aku mempercayainya sebagaimana engkau percaya padanya. Akhirnya dengan berat hati Umar mengizinkan Salman menjadi penjamin si pemuda lusuh. Pemuda itu pun pergi mengurus urusannya. Hari pertama berakhir tanpa ada tanda-tanda kedatangan si pemuda lusuh itu. Begitupun hari kedua berlalu. Orang-orang mulai bertanya-tanya, apakah si pemuda akan kembali? Karena mudah saja jika pemuda itu menghilang ke negeri yang jauh. Hari ketiga pun telah tiba. Orang-orang mulai meragukan kedatangan si pemuda. Dan mereka mulai mengkhawatirkan nasib Salman, salah satu sahabat Rasulullah yang utama. Matahari hampir tenggelam, hari mulai akan berakhir. Orang-orang berkumpul untuk menunggu kedatangan si pemuda lusuh. Umar berjalan mondar-mandir menunjukkan kegelisahannya. Kedua pemuda yang menjadi penggugat kecewa karena keingkaran janji si pemuda lusuh tersebut. Akhirnya tibalah waktunya pengkhisasan. Salman dengan tenang dan penuh ketawakalan berjalan menuju tempat eksekusi. Hadirin mulai terisak. Orang hebat seperti Salman akan dikorbankan. Tiba-tiba di kejauhan ada sesosok bayangan berlari terseok-seok. Jatuh bangkit, jatuh lagi dan bangkit lagi. Umar berteriak, itulah dia. Dia datang untuk menempati janjinya. Dengan tubuh bersimbah peluh dan nafas tersengal-sengal, si pemuda itu pun ambruk di pangkuan Umar. Maafkan aku ya Amirul Mukminin, ujarnya dengan susah payah. Tak kukira urusan kaumku menyita banyak waktu. Kupacu tungganganku tanpa henti, hingga ia sekarat di gurun dan terpaksa ku tinggalkan. Lalu aku berlari dari sana. Demi Allah, ujar Umar menenangkan dan memberi minum. Mengapa kamu susah payah untuk kembali? Padahal kamu bisa saja kabur dan menghilang. Pemuda itu mengatakan, agar jangan sampai ada yang mengatakan di kalangan kaum muslimin tak ada lagi kesatria yang menempati janji. Jawab si pemuda lusuh sambil tersenyum.
Mata Umar berkaca-kaca sambil menahan haru. Lalu ia pun bertanya kepada Salman, "Lalu kau Salman, mengapa maunya kau menjamin orang yang baru saja kau kenal?" Salman pun berkata, "Agar jangan sampai dikatakan di kalangan kaum muslimin tidak ada lagi rasa saling percaya dan mau menanggung beban saudaranya." Hadirin, mulai banyak yang menangis haru dengan kejadian tersebut. Tetapi tiba-tiba kedua pemuda penggugat berteriak, "Allahu Akbar! Saksikanlah, wahai kaum muslimin, bahwa kami telah memaafkan saudara kami itu." Semua orang tersentak kaget. "Kalian," ujar Umar, "apa maksud ini? Mengapa kalian?" Umar semakin haru. Pemuda penggugat mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, kami maafkan dia agar jangan sampai dikatakan di kalangan kaum muslimin tidak ada lagi orang yang memberi maaf dan sayang kepada saudaranya." Ujar kedua pemuda membahana. "Allahu Akbar!" teriak hadirin. Pecahlah tangis bahagia, haru dan bangga oleh semua orang. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Pelajaran yang dapat dipetik dari cerita di atas adalah: yang pertama, tepat janji dan bertanggung jawab atas kesalahan. Seperti tadi di awal khutbah, Khatib telah membacakan surat An-Nahl ayat 91 yang artinya kurang lebih, "Dan tepatilah janji dengan Allah. Apabila kamu berjanji, janganlah kamu melanggar sumpahmu setelah meneguhkannya. Sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Pelajaran kedua adalah saling percaya dan menanggung beban terhadap saudara kita, saudara seiman. Apakah kita masih bisa saling mempercayai kepada saudara-saudara kita? Banyak di antara kita sering saling mencurigai satu sama lain. Hanya mungkin karena perbedaan politik di antara kita. Kita sampai mencurigai teman kita. Dalam Al-Quran surat Al-Mudassir 38, Allah menyampaikan kira-kira artinya, setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Pelajaran ketiga dari cerita di atas adalah memberi maaf dan sayang kepada teman dan saudara kita. Memaafkan kadang sulit untuk kita. Apalagi bila posisi kita lebih rendah dan yang meminta maaf adalah bawahan kita. Walaupun demikian, Allah berfirman, "Jika kamu menampakkan atau menyembunyikan kebaikan atau memaafkan suatu kesalahan, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Penyayang." Dalam surat Al-A'raf juga Allah menyampaikan, "Jadilah pemaaf, perintahkanlah orang-orang pada yang ma'ruf dan berpaling dari orang-orang bodoh." Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita renungkan teladan kisah tersebut. Sudahkah kita berani bertanggung jawab? Kalau kita bersalah,
Sudahkah kita saling percaya dan mau menanggung beban saudara kita yang dalam kesusahan? Sudahkah kita mau memberi maaf dan menyayangi saudara kita yang berbuat salah pada kita? Barakallahu li wal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Kita umat Islam harus menjadi teladan dan rahmat bagi alam semesta. Karena kita adalah umat terbaik dan pernah dilahirkan. Seperti dalam firman Allah, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang artinya kurang lebih, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan berimanlah kepada Allah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Bagaimana menjadi yang terbaik? Kalau adik-adik mahasiswa jadi yang terbaik itu gampang kan? Tinggal IP-nya di atas 3,5 ya, itu bisa jadi baik. Tentu rajin, beriman dan segala macam. Untuk dosen, tidak tahu saya. Sekarang dosen itu H-index-nya berapa kadang-kadang ya. Jadi yang terbaik lah. Bapak-bapak sekalian, kita harus jadi yang terbaik di lingkungan kita. Karena memang kita adalah umat terbaik yang pernah dilahirkan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Marilah kita tutup khutbah Jumat ini dengan menundukkan hati kita dan memanjatkan doa kehadirat Allah. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwa birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna inna au ahtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.